Sama-sama kita masuk dalam doa. Patut kami menaikkan pujian dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga pada pagi hari ini atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kami boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini kami pergunakan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak dan patut terima pujian. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah. Katakan ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah. Mari kita ulangi lagi pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan yang berkuasa, Kau layak disembah. Katakan ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan yang berkuasa, Kau layak disembah. Jemaat katakan ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Semua katakan hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang lagi katakan hanya Yesus yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah pagi hari ini. Tidak ada lain. Dia layak terima pujian kita. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Ya Tuhan. Yang sekali lagi lebih lembut katakan hanya Yesus yang layak.
jemput kita semua berdiri, kita siapkan hati pemikiran kita untuk masuk dalam penyembahan kita. Pada pagi hari ini tidak ada yang terlewatkan, semua kita menyembah Tuhan. Saja kita semua untuk masuk dalam pujian dan penyembahan, pengagungan kita ke hadirat Tuhan pagi hari. Yang layak terus katakan, hanya Yesus, hanya Kau yang layak. Amin. Layak, yang layak, hanya Yesus yang layak. Kau yang layak, dipuji disembah. Yang lagi katakan, hanya Yesus yang layak. Kau yang layak, yang layak. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang layak. Layak, yang layak. Yang lagi katakan, hanya Dia yang layak. Yang layak, yang layak, yang layak. Terus katakan, hanya Kau Tuhan layak disembah. Beri lagi katakan, hanya Yesus, Kau yang layak. Oh, Kau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, layak dipuji disembah. Hanya Kau yang layak. Amin, amin. Hanya yang layak. Sekali lagi katakan, hanya Yesus yang layak. Kau yang layak. Haleluya. Yang layak disembah, hanya Dia. Yesus, Kau yang layak. Oh, yang layak, yang layak disembah. Oh, yang layak, yang layak disembah, yang layak disembah. Mari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, sajak sejenak kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari naikkan syukur membagi yang indah ini di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Engkau bersyukur pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kau layak Tuhan. Ini pujian pengagungan kami pagi hari ini. Ini rasa syukur kami pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya layak dipuji disembah. Oh, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Dia layak dipuji disembah karena kebesarannya.
pujian pagi hari ini. Dialah satu-satunya Allah yang perkasa, Allah yang layak, yang patut disembah. Glory, haleluya. Mari sembah Dia, Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Haleluya. Berhubungan pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Segala pujian pengagungan hanya bagi nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang kudus, Allah yang perkasa, luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati pagi hari ini, kita jangan tinggal diam pada pagi hari ini. Komitmen kita pagi hari ini datang untuk menyembah Dia, menaikkan segala pujian pengagungan kita di hadapan Tuhan. Beri waktumu sejenak untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Minimal katakan haleluya, haleluya. Minimal katakan terima kasih Tuhan. Bersyukurlah, bermazmurlah bagi Tuhan. Dia inginkan pagi hari ini kerinduan hatimu untuk menikmati berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Nikmati hadirat-Mu Tuhan, menjamah memulihkan setiap hati kami. Sembah sujud kami, ini pujian kami, inilah hidup kami Tuhan. Yesus, kami rindu menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih. Oh, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini umat-Mu pagi hari ini datang menyembah-Mu, datang meninggikan Engkau. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, layak dipuji, disembah. Oh, haleluya. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, menikmati kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segenap bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Oh Tuhan, selalu menjamah
dalam hidup ini. Biarlah segenap bumi memujinya akan kebesarannya. Amin. Karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang akan menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah. Lagi katakan, biarlah segenap bumi memujimu, menyembahmu Tuhan. Oh, biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya. Oh, haleluya. Karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Percayalah akan Dia yang akan menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidup ini. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk bersuka cita, bersorak-sorak, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, glory, haleluya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur pagi hari ini. Glory, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, oh, bahwasannya di selamanya kasih setianya. Oh, haleluya. Mari naikkan syukur pagi hari ini. Lagi datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Lagi katakan, akan bersorak. Wah, katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
tinggal berdiri, masih mau memuji Tuhan. Amin, amin, amin. Karena kebaikan Tuhan sepanjang minggu kita boleh ada, menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya, glory, haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sama-sama katakan, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Glory, haleluya. Tiada berkesudahan
Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang pertama pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian ini, bernyanyilah. Semua persembahan yang Bapak Ibu sudah persembahkan pada siang hari ini. Saya tidak bawa jauh dalam puji-pujian. Segera kita siapkan hati dan pemikiran pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya. Biar firman Allah pada siang hari ini akan memberkati kita semua umat Tuhan yang hadir siang hari ini. Tidak ada yang terlewatkan dengan firman Allah ini. Saya percaya firman Allah berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong, memberkati Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong. Amen. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat saat bersyukur. Amen.
angkat pujian di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Akan mujizat dalam bersujud. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, Tuhanku tenang, teguh dalam-Mu, menang bersamamu. Lagi kita akan terus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan umat-umatnya. Untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersujud. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersujud. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersamamu. Jemaat terus nyanyikan pujian ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Terus nyanyikan pujian ini. Kerjaan selanjutnya serahkan pada Abang Gembala. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami hari ini. Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Untuk terus kami setia mengiring Engkau, bersungguh hati mengasihi Engkau dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Terima kasih buat cinta Tuhan yang selalu kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih buat perbuatan-perbuatan ajaib. Hati kami akan selalu bersyukur dan terus bersyukur. Iman kami terus tetap di dalam Engkau. Tiba saatnya firman-Mu akan diberitakan hari ini Tuhan. Kami sangat perlu firman Tuhan untuk menuntun hidup kami,
untuk kami lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Kami terus menyenangkan, memuliakan, menyukakan Engkau. Menjadi anak-anak Tuhan yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap pribadi yang hadir hari ini Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu lah penuntun kami. Firman-Mu lah yang membimbing kami. Firman Tuhan lah yang mengarahkan kami untuk kami terus berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Segala macam untuk intimidasi, kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, hal-hal yang berusaha untuk menghilangkan konsentrasi kami, menjauhkan kami dari kami fokus kepada kami mendengarkan firman-Mu. Bersama kami halaukan itu, kami berkata di dalam nama Yesus berkuasa, Engkau pergi dari ruangan ini, bahkan dari ruangan hati kami. Biar sepenuhnya firman-Mu yang ditaburkan akan jatuh di tanah hati yang baik, akan menghasilkan hasil 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Kami diberkati oleh Tuhan dan hidup kami lebih menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama kita berkumpul, memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara mengenai akhir zaman, saudara. Kita ada di masa akhir dari akhir zaman saat ini. Untuk itu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita lebih lagi untuk menjalani hari-hari kita. Biarlah hidup kita terus tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Mari segera kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Daniel pasalnya yang ke-12. Sudah bisa lihat di slide di depan. Ayatnya yang keempat, firman Tuhan saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Dan pengetahuan akan bertambah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada Daniel. Salah satu yang saya akan angkat hari ini mengenai pengetahuan itu akan bertambah. Di akhir zaman kita melihat bagaimana inovasi saudara tidak pernah berhenti. Sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu benar-benar menakjubkan dan lebih luar biasa lagi. Beberapa hari kemarin saya kasih tunjuk sebuah video kepada mami saudara. Saya bilang, mami ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi sekarang ditemukan. Itu kacamata pinter. Saudara, pada waktu kita pakai kacamata saudara, kita bisa menonton dan itu ada layar kurang lebih seperti 100 inci saudara. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, dia lebih lagi hebat nanti dari handphone. Orang bisa berkomunikasi dari kacamata itu saudara, orang bisa kerja dari kacamata itu, orang bisa mengetik, orang bisa mengirim segala sesuatu pekerjaan hanya dari kacamata itu saudara. Inovasi manusia itu begitu luar biasa. Akhir dari akhir zaman, firman Tuhan berkata, pengetahuan akan bertambah. Sesuatu yang begitu luar biasa, kembali kita akan lihat bagaimana karya yang dibuat oleh manusia. Tapi sebelumnya, firman Tuhan telah menyampaikan terlebih dahulu bahwa pengetahuan itu akan bertambah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sampai dibuat takjub. Pengetahuan akan bertambah. Dari zaman dahulu kita bisa melihat bagaimana inovasi demi inovasi itu terus dan terus. Kita lihat sebuah contoh sudah yang dikasih oleh Tuhan. Seperti saya lihat ini sebuah contoh saudara, ini generasi pertama dari komputer saudara. Komputer pada waktu itu saudara, ini begitu besar saudara, tidak seperti komputer pada saat ini. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, wattnya saja itu 150.000 watt sampai 160.000 watt. Sudah bisa bayangkan bagaimana komputer yang begitu luar biasa besarnya. Ini sebuah gambar yang saya ambil bagaimana mereka menyimpan komputer yang pertama sudah yang dikasih oleh Tuhan. 150 kilowatt. Ini tahun 1940, 1959. Dia bertahan di tahun ini saudara. Sudah yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau pakai mesin kita saudara, mau pakai 6 saja, itu belum cukup saudara. Saking karena besarnya ini komputer pada waktu itu. Selanjutnya kita lihat, ini masih contoh saudara, ini masih komputer yang pertama. Bagaimana begitu besarnya saudara, sampai harus membutuhkan listrik yang begitu besar.
Komputer generasi kedua itu sudah ada perubahan. Ini yang namanya pengetahuan itu bertambah, saudara. Pengetahuan manusia terus dan terus bertambah. Begitu cemerlang, begitu luar biasa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat, ini masih komputer yang generasi yang kedua. Generasi yang kedua sudah yang kasih oleh Tuhan, itu mulai kecil. Selanjutnya kita lihat dalam generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga, saudara, itu semakin kecil lagi. Terus, ini contoh, ini komputer generasi yang ketiga, saudara, sudah semakin kecil. Artinya inovasi manusia itu terus dan terus, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kita lihat komputer generasi yang keempat. Nah, ini sudah banyak kita temukan, saudara. Orang-orang tua dulu yang sekolah, saudara, dan masuk ke lab komputer, ini sudah temukan lab komputer seperti ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kita lihat, ini masih, saudara, ini masih generasi yang keempat. Nah, sekarang generasi yang kelima. Komputer generasi yang kelima sekarang sudah lebih canggih. Bahkan, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu bahkan dibuat begitu kecil, kita hanya bisa pegang seperti ini. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, pengetahuan manusia itu bertambah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Hikmat manusia, Tuhan mengizinkan manusia diisi dengan kemampuan, dengan kecakapan, dengan sumber daya yang begitu luar biasa. Di otak kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu pengetahuan yang Tuhan taruh, dan manusia bisa mengerjakan pekerjaan yang begitu hebat. Wow, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat contoh sepeda motor saja, saudara. Ini inovasi manusia. Dari yang pertama sekali bentuknya, saudara, itu masih seperti sepeda, saudara. Kemudian maju lagi generasi selanjutnya, maju model Vespa, maju seperti ini. Kemudian ada skuter, saudara yang kasih oleh Tuhan, Matic, kemudian luar biasa manusia. Satu kali waktu, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu itu saya dari Pulau Gebang, saudara, mau ke Jakarta Barat. Nah, itu Jakarta Jalan Raya Cakung, saudara, itu terkenal begitu macet. Macet yang begitu luar biasa, saudara. Pada waktu itu saya di belakang ada depan ada bajai, kemudian saya kiri kanan, saudara, itu bajai kan dia punya asap begitu luar biasa, saudara. Saking dia gas-gas, kemudian mempengaruhi saya punya saya rasa waduh begitu panas, saudara. Kemudian asapnya begitu luar biasa. Kemudian muncul dalam diri saya, coba kalau manusia bisa membuat satu kali waktu sebuah penemuan yang begitu luar biasa seperti motor terbang. Pada waktu itu kan saya pikir mustahil, saudara. Tapi kenyataan manusia bisa membuat hal itu tersebut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita melihat sebuah contoh, ini motor terbang. Manusia sudah bisa membuatnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Walaupun memang harganya masih cukup mengerikan. Macam satu yang ini, saudara, ini harganya kurang lebih saya lihat 8,6 miliar. Jadi sangat mahal. Tetapi artinya, saudara, firman Tuhan digenapi. Pengetahuan itu bertambah. Hikmat yang Tuhan berikan dalam diri manusia itu begitu cemerlang, begitu luar biasa, begitu wow, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau selanjutnya kita melihat untuk mobil saja, saudara, ini mobil tanpa sopir. Setahu kita kan mobil kan harus ada sopirnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi beberapa perusahaan taksi, saudara, mereka membuat inovasi yang begitu luar biasa. Mereka membuat sebuah hal yang sebenarnya bagi orang-orang dulu, bagi orang-orang kita dulu, saudara, mereka berkata itu sesuatu yang tidak bisa mungkin, mustahil, tidak bisa masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal. Bagaimana bisa ada sebuah kendaraan bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang menyetir? Orang-orang dulu berkata itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Tetapi firman Tuhan sudah berkata pengetahuan manusia akan terus bertambah. Kesanggupan manusia akan terus bertambah. Inovasi manusia akan terus bertambah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat. Ini contoh, saudara yang kasih oleh Tuhan. Penumpang naik, saudara, di mobil. Jadi mobilnya itu jalan sendiri, saudara. Dia jalan sendiri tanpa harus ada driver, saudara, yang bawa. Kalau kita di sini belum bisa, saudara. Ini sebuah penemuan
yang sudah begitu luar biasa, yang sudah dikerjakan oleh manusia. Tapi ini belum, saudara. Akan ada lebih lagi penemuan demi penemuan, akan ada lebih lagi sesuatu yang begitu luar biasa, yang sanggup, yang bisa dibuat oleh manusia. Karena Tuhan sudah memberikan hal itu bagi manusia. Mengapa itu bisa terjadi seperti ini, saudara? Seperti inovasi seperti ini, saudara. Kita lihat, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ini karena internet, saudara, tentunya. Internet yang kecepatan begitu tinggi. Ini juga penemuan manusia, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang saudara dikasih oleh Tuhan dijual bebas. Semua boleh orang punya mengakses internet. Kita bisa beli sebuah alat yang dijual, yang punya Starlink, saudara, yang dikasih oleh itu Starlink, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kita bisa akses internet. Saudara mau di tengah hutan, mau di mana saja, bahkan di seluruh dunia, saudara bisa mengakses internet dengan kecepatan yang begitu luar biasa. Mau di hutan yang gak ada signal handphone, tapi dengan alat itu saudara bisa. Mau saudara di tengah laut, saudara bisa membawa alat tersebut. Itu inovasi yang dibuat oleh manusia. Sampai nanti suatu kali waktu akan dibuat alat yang kecil, saudara dikasih oleh Tuhan, yang bisa mengakses internet meskipun di daerah-daerah yang tidak bisa dilalui oleh manusia. Ini kemampuan manusia, sudah yang dikasih oleh Tuhan. Internet ini merupakan inovasi. Tentunya sudah yang dikasih oleh Tuhan, selain hiburan, selain untuk bisnis, untuk pertemanan, begitu banyak tentunya, saudara. Ada beberapa hal saya angkat. Ini internet adalah inovasi teknologi, seperti kita lihat bagaimana bisa dipakai, kemajuannya bisa dipakai untuk inovasi teknologi. Untuk akses informasi, saudara. Saudara bisa mengakses informasi dengan begitu cepat, dengan begitu mudah, bahkan informasi untuk seluruh dunia. Saudara bisa mudah untuk dapatkan itu. Dan juga komunikasi. Kita bisa komunikasi kepada siapapun juga, saudara, dengan internet. Kita bisa WhatsApp, saudara bisa komunikasi dengan keluarga di mana saja. Ini sebuah penemuan. Firman Tuhan berkata, pengetahuan manusia itu akan bertambah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi meskipun ada begitu banyak hal-hal yang begitu luar biasa, yang menguntungkan, saya mau katakan bagi manusia, menguntungkan bagi saya dan saudara, tapi kita harus waspada akan hal ini. Kita lihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini bisa dipakai untuk internet, ini fungsinya bisa dipakai untuk ini. Contoh kita juga bisa punya YouTube, saudara, seluruh dunia bisa lihat, tapi kita harus waspada. Meskipun bisa dipakai untuk hal-hal yang begitu positif, saudara. Tetapi internet, saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa menjadi akses untuk menyebarkan informasi palsu. Nah, kita bisa melihat bagaimana saudara lihat dalam handphone saudara. Informasi hoax, berbagai macam informasi. Itu ada, saudara yang kasih oleh Tuhan. Informasi yang fakta, sejarah, sains, berbagai macam pengetahuan, budaya, seluruh dunia itu ada di sana, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan hal-hal yang merusak manusia, itu semua ada di sana. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selain kita bisa lihat tadi bagaimana pengetahuan yang bertambah itu menguntungkan manusia. Bisa dipakai untuk penyebaran Injil, menyampaikan firman, saudara. Tapi bisa menjadi sarana untuk menyebarkan informasi palsu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kebanyakan kan orang juga singgung-singgung orang, ada kan cerita-cerita bohong, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk lawan politik. Mereka jelek-jelekan lawan politik mereka sampaikan informasi palsu. Untuk apa? Untuk menghancurkan lawan politik mereka melalui apa? Melalui internet ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bisa melalui berbagai macam hal, Facebook dan seterusnya. Nah, selanjutnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, internet yang kita bisa pegang setiap hari mulai handphone saudara. Di situ saudara bisa menemukan berbagai macam hal yang bisa menyesatkan kehidupan kita. Perjalanan kerohanian kita, saudara,
tentunya ada satu goal yang saya dan saudara yang kita sedang usahakan. Kita perjuangkan goal ini. Goal ini apa saudara? Kehidupan yang kekal. Tetapi di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita, di akhir dari air zaman ini, penyesatan itu begitu luar biasa. Firman Tuhan berkata, memang penyesatan itu harus ada. Artinya harus ada penyesatan, akan ada. Dan sudah ada penyesatan di akhir zaman ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam dunia ini, itu ada 40.000, saudara yang kasih oleh Tuhan, aliran gereja di dunia. Begitu banyak saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita saja saudara di Indonesia ini, aliran gereja kita ini, kurang lebih sudah ada 100.000 saudara yang kasih oleh Tuhan. 100 lebih saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan 100.000. 100 lebih aliran gereja kita. Untuk aliran Pentakosta. Begitu banyak saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bisa bayangkan ada kurang lebih 45.000 untuk seluruh dunia. Berbagai macam aliran gereja itu ada. Nah, di Indonesia ini yang begitu sudah jelas saudara, mereka menunjukkan diri mereka. Ini yang jelas saudara, mereka menunjukkan diri, identitas mereka. Mereka menyatakan diri saudara, dan juga organisasi yang juga cukup besar. Salah satu Saksi Yehova. Aliran gereja yang benar-benar mempengaruhi begitu banyak kekristenan saat ini. Kemudian Mormon, Children of God, Christian Science saudara, Gerakan Zaman Baru, Gereja CCONG Yesus, Gerakan Zaman Baru, 2 kali ada tadi, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, ini gereja-gereja yang saudara nggak tahu. Ini perkembangannya begitu luar biasa saudara, itu di internet. Saudara bisa tulis di internet, khotbah. Maka saudara tidak tahu itu dari mana saja. Gereja-gereja ini begitu banyak saudara, itu di internet. Saudara nggak bisa bedakan. Kalau saudara nggak punya dasar yang kuat di dalam kebenaran, saudara nggak memiliki kepekaan. Sudah sulit untuk membedakan mana ini kebenaran yang sedang disuarakan atau mana yang akan membawa kita menuju kepada kesesatan. Contoh sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah, penyebabnya kenapa? Karena di internet. Ini contoh di YouTube, saudara bisa lihat di YouTube. Saudara nggak tahu itu yang khotbah di YouTube dari mana saja saudara. Hamba Tuhan dari mana saja. Dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram, dari Google pencarian, dan lain-lain sudah dikasih oleh Tuhan. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu kelekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, yang terjadi di akhir zaman ini, salah satu adalah begitu banyak orang percaya saudara. Mereka begitu cepat untuk beralih dari kebenaran. Mereka sudah bertahun-tahun berpegang kepada kebenaran. Mereka berjalan dalam kebenaran. Mereka sudah bertahun-tahun mendengar firman dan kebenaran untuk berpegang di dalamnya. Tetapi cuma sebentar saja mereka dengar berita, oh ini ada khotbah di YouTube. Masuk di Facebook saudara. Saudara melihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, benar. Ini sepertinya kebenaran. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak sedikit orang Kristen. Salah satu yang heboh kemarin kurang lebih kita lihat dalam slide. Ini aliran sesat yang asal Cina saudara masuk di Indonesia. Ini kurang lebih 200 warga NTT terpapar. Tadi aliran-aliran yang saya sampaikan kepada saudara, itu mereka tidak, salah satunya mereka tidak percaya mengenai Yesus. Mereka tidak percaya mengenai keadilan Yesus. Gereja Mormon itu mengizinkan orang untuk menikah lebih dari satu istri, sudah yang kasih oleh Tuhan. Kemudian Saksi Yehova tidak percaya mengenai adanya sorga. Manusia mati kemudian lenyap, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sision Jim yang tidak masuk aliran mereka pasti akan tidak selamat. Di luar dari mereka tidak ada yang namanya sorga. Aliran dari Cina ini saudara, Yesus itu sudah datang
di Cina dalam bentuk wanita, dalam bentuk perempuan. Tapi pada waktu mereka menyampaikan firman kebenaran saudara kepada saudara, saudara susah untuk membedakan. Mereka nggak langsung katakan, oh Yesus itu untuk datang kepada saudara, menyampaikan firman kepada saudara. Mereka nggak langsung berkata, mereka nggak berkata seperti ini. Yesus itu adalah wanita yang sudah ada di Cina. Mereka nggak langsung katakan seperti itu. Mereka sampaikan firman terlebih dahulu. Sepertinya saudara, itu benar. Apa yang mereka sampaikan itu sepertinya tidak ada, saudara kasih oleh Tuhan, yang salah. Matius 18 ayat 7, sudah dikatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan itu harus ada dan sudah ada saudara. Saya itu sering buka handphone, kemudian saya lihat, pada waktu saya belajar kadang saya lihat referensi, saya lihat, aduh ini gereja ini. Kadang sudah pencarian pertama, itu mereka sudah yang kasih oleh Tuhan. Salah satu pencarian pertama yang sering pertama kali kalau sudah menulis tulisan rohani, saudara, itu yang pertama kali keluar, saya lihat Saksi Yehova, Gereja Zaman Baru, itu mereka benar-benar begitu militan saudara, itu di dunia maya. Kemudian saya coba baca-baca mereka punya artikel, benar-benar sepertinya sudah yang kasih oleh Tuhan, tidak ada yang salah. Sepertinya benar, masuk akal dan sepertinya Alkitabiah saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini yang firman katakan saudara, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dalam Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak orang-orang yang merasa mereka punya panggilan untuk menyampaikan kebenaran. Mereka direkrut oleh orang-orang, oleh gereja-gereja ini saudara. Mereka memiliki pandangan yang begitu luar biasa. Seperti seorang hamba Tuhan kemarin, saya lupa hamba Tuhan siapa itu saudara. Yang bertato saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian rambut panjang, luar biasa di YouTube, di TikTok, di mana-mana saudara yang kasih oleh Tuhan. Akhirnya saudara, dia katakan saya sebenarnya bukan pendeta, dia katakan. Saya tidak bisa untuk jadi pendeta. Dan dia terus terang bahwa saya sudah mengundurkan diri sebagai seorang pendeta. Kita lihat saudara yang kasih oleh Tuhan. Begitu mudah orang menyampaikan kebenaran dan akhirnya dia menarik kembali perkataannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi pada waktu saudara baca kebenaran, saudara harus berhati-hati. Apakah kebenaran itu benar-benar kebenaran atau itu sebuah kepalsuan? Selanjutnya, dalam Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat hingga sekiranya mungkin, ingat baik-baik saudara, hingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus berkata, camkanlah, aku sudah terlebih dahulu mengatakannya kepadamu. Saudara nggak bisa membedakan mana ini hamba Tuhan yang benar, mana ini hamba Tuhan yang salah. Tulisan-tulisan, saya melihat tulisan-tulisan mereka saudara, waduh, benar-benar sepertinya itu rohani. Dalam Wahyu pasal 8 ayat 11, nama bintang itu ialah Aspintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Aspintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi Aspintus. Firman Tuhan berkata, banyak orang mati karena air itu. Saudara, sepertiga dari semua air itu menjadi Aspintus. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, Aspintus ini digambarkan seorang yang luar biasa, seorang nabi seperti hamba Tuhan yang menyebabkan sepertiga orang menjadi seperti dia. Artinya ini penyesatan mengerikan saudara. Satu orang itu bisa menyebabkan jutaan orang saudara, ribuan orang menjadi tersesat. Ini kenyataan saudara.
Tadi gereja-gereja yang saya sampaikan tadi, itu pengikutnya itu bukan ribuan. Itu pengikutnya begitu banyak saudara. Makanya firman Tuhan berkata sepertiga menjadi aspintus. Waduh, mengerikan saudara. Kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita sudah sungguh-sungguh, sudah dari muda. Kemudian kita sudah tua dan sudah hampir mati. Tiba-tiba kita menjadi pahit, kita menjadi aspintus. Kita tersesat saudara, dan pada waktu kita mati, bukan karena kita mati karena kita hidup dalam dosa. Tapi kita mati karena hidup kita tersesat saudara. Itu kan kematian yang begitu mengerikan. Karena kita salah. Kita salah mengambil keputusan. Kita salah melangkah. Kita salah berbuat. Kita salah bertindak. Ini kan sesuatu yang tidak baik saudara. Orang tidak selamat. Banyak orang tidak selamat. Penyebabnya kenapa? Karena tersesat saudara. Tersesat. Selanjutnya. Makanya firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Mengapa bisa tersesat? Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil. Jika pelayan-pelayanannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kita melihat mereka itu sepertinya terang saudara. Seperti saya katakan tadi pada waktu saya baca artikel mereka. Coba saudara buka dalam YouTube, dalam Google pencarian saja. Tulis renungan mengenai apa saja saudara. Itu yang paling pertama saudara. Itu aliran-aliran ini yang saya katakan tadi. Saudara susah untuk melihat saudara yang kasih oleh Tuhan. Mau bedakan ini betul atau tidak. Karena yang disampaikan itu kebenaran. Yang disampaikan itu firman Tuhan. Mereka bahkan pakai ayat Alkitab. Firman Tuhan berkata, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Sebagai hamba-hamba kebenaran. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil. Firman Tuhan berkata, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kami ini benar, pengajaran kami ini benar. Ini kami sampaikan firman Tuhan. Tetapi akhirnya dia katakan, kalau kamu tidak percaya mengenai Yesus yang telah datang dalam wujud seorang wanita, kamu tidak akan selamat. Ada gereja lain lagi. Setelah kamu menjadi bagian dari mereka, hidup kita di dalam Tuhan adalah hidup yang telah dimerdekakan. Kamu bebas untuk bertindak. Kamu bisa menikah lagi. Kamu bisa lagi mengambil istri. Tidak harus punya satu, bisa lebih. Christian Science berkata, Kristus itu hanyalah khayalan manusia. Awalnya mereka sampaikan kebenaran untuk mengambil hati saudara. Tetapi pada waktu engkau sudah lebih dalam ke sana, mereka akan menggiring pikiranmu kepada dogma mereka. Salah satunya seperti saya katakan tadi, kamu gak perlu percaya Kristus. Kristus itu hanyalah khayalan manusia semata. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Mereka awalnya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Dan begitu banyak orang, saudara yang kasih oleh Tuhan, tertipu dengan aliran-aliran sesat ini. Bagaimana begitu banyak orang sudah yang kasih oleh Tuhan. Saya pernah bertemu, saya pernah ceritakan kepada saudara. Pada waktu itu saya di Jakarta, kemudian ada 2 orang yang datang ke rumah. Salah satu belum terlalu tua, masih 40-an. Yang satu udah 60-an, udah cukup tua, sudah yang kasih oleh Tuhan. Mereka sampaikan firman kepada kami. Saya pura-pura sudah yang kasih oleh Tuhan. Oh iya, dengar-dengar sudah yang kasih oleh Tuhan. Setelah saya tanya, saya berkata, kalau kamu ini percaya juga kepada Kristus, saya katakan. Kalau kamu percaya juga kepada Yesus, Dia adalah Tuhan, saya juga akan ikut kamu. Artinya kita sama-sama, saudara. Karena pada waktu itu di tempat kami itu dari rumah saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi mereka tidak tahu bahwa kami hamba Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu mereka bincang-bincang seperti itu, saudara dikatakan, Bapak ini pelayan, Bapak ini pendeta, saya katakan saya selalu ikut pelajaran Alkitab di gereja saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak, saya katakan kalau kita mati kemudian tidak ada surga dan tidak ada neraka, nggak perlu Bapak capek-capek untuk jalan-jalan beritakan firman, beritakan Injil kemana-mana. Kalau tidak perlu kita hidup kudus, tidak perlu kita hidup benar, ngapain untuk jalan-jalan panas-panas ke sana kemari, kan mati nanti cuma seperti uap.
hilang percuma. Nggak ada faedahnya kamu jalan-jalan seperti ini. Sudah kasih oleh Tuhan, bapak yang satunya yang lebih tua 60-an itu langsung bingung. Ternyata dia masih baru, saudara. Dia masih baru bergabung di gereja itu. Dia kaget pada waktu saya katakan, kan gereja, kan aliran kamu tidak percaya mengenai sorga, tidak percaya mengenai neraka. Pada waktu mati hanya seperti uap saja, tidak ada penghukuman. Nggak perlu hidup benar, nggak perlu hidup kudus, nggak perlu sungguh-sungguh pikul salib sangkal diri. Ngapain capek-capek untuk jalan-jalan, untuk beritakan firman begini-begini, saudara. Mereka begitu militan untuk membawa, mencari pengikut, saudara. Tetapi untuk percaya kepada Yesus, mereka tidak percaya kepada Kristus bahwa Dia adalah Tuhan. Kita lihat bapak yang tua itu, saudara. Kalau saya tahu rumahnya di mana, pada waktu saya mulai sampaikan kebenaran, saudara, dia mulai seperti orang bingung, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Saya katakan tadi, banyak orang tidak selamat. Itu bukan karena hidup dalam dosa, tapi mereka tersesat oleh aliran-aliran penyesat seperti ini. Ya, selanjutnya sudah dikasih oleh Tuhan, agar tidak tersesat, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki. Jadi selidiki kitab suci untuk mengetahui apa? Apakah semuanya itu benar demikian. Jadi pada waktu kita membaca kebenaran, saudara, kita jangan langsung terima, oh karena itu YouTube, karena itu hamba Tuhan yang pegang Alkitab. Kemudian kita langsung terima. Begitu banyak sudah yang kasih oleh Tuhan, penyesatan sekarang ini. Harusnya selidiki kitab suci, pelajari firman Tuhan. Jangan mudah pada waktu ada pengajaran-pengajaran datang dalam kehidupan saudara, kita langsung percaya sudah yang kasih oleh Tuhan. Kan begitu mengerikan, saudara, pada waktu kita masuk dalam sebuah pengajaran-pengajaran seperti ini. Di balik dari pengajaran ini adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu ada sesuatu yang engkau dengar, maka cepatlah engkau belajar apakah itu kebenaran atau itu kebohongan. Orang yang tersesat mudah sekali menyesatkan orang lain. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal itu demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan biarkan engkau mau disesatkan dengan kata-kata yang hampa, kata-kata yang kosong, kata-kata yang tidak benar sudah yang kasih oleh Tuhan. Mungkin mereka datang dengan berbagai macam cara untuk mengerahkan engkau, menjauhkan engkau dari kebenaran. Jangan mau, jangan mudah saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kita terus saudara, sebelum kita tutup. Agar tidak tersesat dalam Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini yaitu firman kebenaran, setelah engkau selidiki, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Nah, jadi sudah yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu begitu tegas. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, bahkan untuk menerima dia dalam rumahmu, jangan memberi salam kepadanya. Sudah yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ayat selanjutnya, kalau sudah baca, pada waktu kita izinkan orang tersebut, kita sudah mengambil bagian dalam pengajarannya. Firman Tuhan ini begitu jelas. Melarang kita, saudara, untuk berhati-hati. Lebih baik batu kilangan diikatkan kepada seseorang, kemudian dilemparkan ke laut, daripada menyesatkan seorang yang kecil ini. Tuhan mau saudara, kita jadi jemaat yang bijaksana. Amin. Jadilah jemaat yang bijaksana saudara. Saya katakan di tempat ini, jadi jemaat yang bijaksana. Jangan mau begitu mudah percaya apapun omongan orang. Kata-kata yang hampa. Kalau itu menjauhkan engkau dari kebenaran, menjauhkan engkau dari kasih Tuhan, menjauhkan engkau saudara dari Tuhan,
jangan saudara, firman Tuhan berkata, jangan menerima dia dalam rumahmu. Kalau ada orang datang kepada kita kemudian mengarahkan kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan, menyampaikan kata-kata yang hampa, hal-hal yang gak penting, hal yang gak benar, bahkan tidak memberkati kita saudara. Jangan terima dia datang di rumah. Kalau dia datang kita menjauh saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Dia adalah racun yang akan menghancurkan kehidupan kerohanianmu. Dia adalah racun yang akan membunuh hidupmu. Dia adalah racun yang akan menyesatkan hidupmu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selidiki segala sesuatu, apakah itu kebenaran dari Tuhan atau tidak. Iblis pintar saudara, dia menyamar seperti malaikat terang. Pelayan-pelayannya itu seperti mereka menyampaikan kebenaran. Orang kelihatan begitu rohani. Oh kelihatan, dia itu orang yang benar. Dia menunjukkan diri, oh saya ini begini. Tetapi akhirnya dia mulai mengarahkan saudara untuk melakukan hal-hal yang salah. Firman Tuhan berkata dari buahnya kita bisa lihat. Apakah hidup dalam kebenaran atau tidak. Jangan mudah kita disesatkan dan diombang-ambingkan oleh apapun juga saudara. Firman Tuhan berkata jangan menerima dia, artinya jangan menerima dia, pengajarannya, memberi masuk dalam pintu hatimu. Jangan berteman dengan orang-orang yang merusak hidupmu saudara. Cari orang-orang yang membangun imanmu, membangun hubungan dengan engkau. Cari bertemanlah dengan orang-orang yang perkataannya itu membangun engkau, mendorong engkau mari kita ke rumah Tuhan. Seperti Daud pada waktu orang mengajak saya ke rumah Tuhan, dia begitu bahagia, dia begitu sukacita. Cari orang yang selalu memperkatakan kebenaran, mendorong engkau untuk terus maju. Mari bersama-sama kita terus maju, berjuang untuk terus mengasihi Tuhan, berjuang untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berjuang untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Itu begitu indah engkau cari orang-orang seperti itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Berhati-hati pada waktu engkau mengakses internet, di Facebookmu saudara, di YouTube. Jangan begitu mudah percaya, engkau pelajari firman Tuhan. Ini hamba Tuhan benar atau tidak, engkau lihat baik-baik kebenarannya. Apakah ini sebuah kebenaran atau tidak, apakah ini sebuah kebohongan. Karena begitu banyak saudara, yang saya katakan tadi 200 orang lebih, bayangkan. Dari kecil sampai mereka tua saudara. Datang pengajaran baru, begitu mudah mereka terpengaruh saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sampai heboh. Bahkan saya tunjukkan kepada saudara tadi bagaimana itu sampai di kantor polisi malah saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, jadilah jemaat-jemaat yang bijaksana. Amin. Jadilah jemaat-jemaat yang tidak mudah dibodohi saudara. Jadilah jemaat-jemaat seperti jemaat-jemaat yang pada waktu mendengar sesuatu dia menyelidiki firman Tuhan. Dia belajar, dia berusaha untuk mencari apakah ini kebenaran atau tidak. Karena kebenaran dengan ketidakbenaran saudara itu begitu nyaris hampir benar. Tapi orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang berusaha untuk terus mencari kebenaran, dia akan terus melihat kasih karunia dan kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara pada waktu saudara melihat sesuatu hal yang membingungkan di YouTube, saudara jangan langsung percaya. Saudara bisa bertanya kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, kepada kami sebagai hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan. Ini benar enggak? Jangan pada waktu diri saudara sendiri mempercayai itu. Itu akan merusak dan merusak kerohanianmu. Selidiki segala sesuatu. Sayangi jiwamu saya katakan. Jangan engkau akhiri perjuanganmu oleh karena apa? Penyesatan yang begitu mengerikan saat ini. Tapi biarlah segala sesuatu yang engkau dengar, yang engkau tidak ketahui, engkau tanya baik-baik kepada hamba-hamba Tuhan yang benar-benar berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tanya kepada mereka saudara, supaya pada waktu kita mati, kita tidak mati sebagai orang yang tersesat. Kita mati sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Terus setia kepada Tuhan, jadilah bijaksana. Umat Tuhan yang dewasa, umat Tuhan yang pandai saudara yang kasih oleh Tuhan. Untuk menjalani hari-hari yang saat ini tentunya semakin mengerikan saya katakan. Tapi ada firman Tuhan dalam hidup saudara, dia adalah terang dan kebenaran yang akan menuntun saudara untuk melihat kasih karunia demi kasih karunia. Tundukkan kepalamu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Rohul Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Rohul Kudus. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi saudara, saya katakan mari kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mencintai Tuhan.
Kita tetap berjuang untuk berjalan dalam Tuhan, menikmati anugerah demi kasih karunia Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, ini aku anakmu, yakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan kerohanianmu. Saya tidak tahu saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah engkau pernah berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menyimpang dari kebenaran. Saya tidak tahu apakah engkau pernah tersesat dan mempercayai kebohongan, mempercayai yang salah dalam hidupmu. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Jangan engkau mau disesatkan oleh orang dengan cara apapun juga. Engkau harus kuat. Jadi jemaat yang bijaksana, tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran saat ini. Engkau teguhkan hatimu. Selidiki segala sesuatu yang engkau dengar. Tidak mudah mempercayai apapun juga saudara. Biarlah engkau tetap bertahan teguh dalam kebenaran. Berjuang untuk tetap berdiri dalam kebenaran. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga. Kasihi dirimu, kasihi jiwamu. Jangan mau dirusak oleh hal-hal yang merusak saat ini. Apapun juga yang engkau dengar dari berbagai macam media, dari berbagai macam informasi, engkau pastikan itu adalah kebenaran. Percayai kebenaran, bergantung di sana. Maka engkau akan melihat kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Ku mau cinta Yesus, cintai terus Tuhan dalam hidupmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Oh, meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta. Oh, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Bapa, oh Tuhan, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
kasih Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Berbagai macam pengajaran boleh kami dengar. Berbagai macam hal, bahkan khotbah-khotbah kami bisa lihat di YouTube Tuhan, dalam Facebook. Tapi biarlah kami punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan ada dalam setiap umat Tuhan yang ada. Untuk mereka terus berdiri kokoh di dalam kebenaran. Tidak mudah percaya oleh berbagai macam apa yang mereka dengar. Segala sesuatu yang mereka dengar biarlah itu adalah Injil kebenaran. Mampukan mereka untuk tidak terpengaruh dengan Injil palsu. Pengajaran-pengajaran sesat yang menyimpang. Yang menjauhkan mereka dari kebenaran. Yang akan membinasakan mereka dari kehidupan yang kekal Tuhan. Biarlah apapun yang mereka hadapi, jadikan mereka menjadi jemaat yang cerdas Tuhan. Menjadi jemaat yang bijaksana. Menjadi jemaat yang pandai Tuhan. Mereka menyelidiki segala sesuatu. Dan mempercayai kalau itu adalah kebenaran. Maka kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau taruh firman-Mu dalam hati kami. Kami tahu pengetahuan akan bertambah di akhir zaman ini. Tapi pengetahuan kami secara rohani akan terus bertambah. Dan menjadikan kami kaya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Allah yang sudah disampaikan hamba Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu akan kita terus belajar, setiap hari kita belajar terus firman Tuhan dan tetap setia dalam melayani Tuhan, bukan dalam perkataan tapi dalam perbuatan kita, setia dalam hal yang kecil. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Biar bumi akan berlalu. Kita angkat pujian. Sama-sama kita katakan, akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya. Lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta lagi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang Bapak Ibu persembahkan pada siang hari ini. Sebelumnya saya serahkan pekerjaan ini, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur limpah terima kasih kepada Bapa di surga yang mempunyai kehidupan ini. Kami patut bersyukur siang hari ini atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup ini Tuhan. Kami boleh ada siang hari ini semua kuat sehat oleh karena anugerah Tuhan. Kami sudah mempersembahkan pujian pengagungan yang berasal dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu yang sudah hadir siang hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah memberikan korban syukur kami lewat persembahan, lewat apa yang kami miliki. Tuhan memberkati umat-Mu berlipat-lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya, oh, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Lagi katakan, Dia satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pembuh. Lagi katakan, Dia satu-satunya. Satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, oh,
Tuhan pemulih, Tuhan pemulih, Engkau Tuhan. Oh, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bisa ada di rumah Tuhan oleh karena kasih karunia Allah. Kekuatan kesehatan tubuh ini itu oleh karena pemberian Tuhan. Kami bisa melangkah di tempat ini itu oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Dan terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya biarlah berkat-berkat rohani akan terus tercurah, mengalir, melimpah menjadi bagian kehidupan kami. Kami terus menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau lihat umat-Mu yang datang Tuhan. Mereka datang dengan berbagai macam persoalan, tantangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kami bersyukur, kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami punya pertolongan di dalam Tuhan. Engkaulah sumber jalan keluar umat-Mu. Engkaulah sumber pertolongan mereka. Engkaulah sumber jawaban Tuhan. Engkau lihat setiap doa-doa yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit. Mereka datang dengan susah. Mereka datang dengan berbagai macam persoalan. Ada kerinduan, ada keinginan, permohonan di hadapan Tuhan. Engkau dengar kerinduan-kerinduan umat-Mu Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan dengan iman. Firman-Mu berkata, iman kami akan menarik kuasa Allah. Biarlah Tuhan hari ini, setiap doa-doa yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan, kami berkata di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima anugerah Allah, kami terima kuasa Tuhan, kami terima mujizat Tuhan. Nama Yesus dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Sepanjang minggu ini Tuhan, kembali umat-Mu akan beraktivitas. Kami perlu Tuhan menolong, menjaga, memelihara hidup mereka. Engkau sanggup untuk melindungi, menjauhkan mereka dari mara bahaya kecelakaan, dari hal-hal yang bisa merugikan mereka. Kami berkata di dalam nama Yesus, umat-Mu ada dalam perlindungan Allah. Umat-Mu ada dalam naungan Tuhan. Usaha dan jerih lelah mereka di dalam nama Yesus, biar diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan umat Tuhan yang ada. Menyerahkan juga sanak keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, dimanapun mereka berada. Biarlah pertolongan anugerah Tuhan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Mereka yang dalam pendidikan diberkati pendidikan kuliah mereka Tuhan. Biar mereka berprestasi, bisa menyelesaikan pendidikan dan kuliah mereka Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dalam. Yang sudah bekerja Engkau berkati usaha dan jerih lelah mereka. Apa yang mereka kerjakan kami percaya Tuhan akan selalu buat diberkati dan berhasil. Mentaruh generasi-generasi kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mencintai Tuhan. Anak-anak yang hidup dalam kasih karunia Allah. Roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang telah berkorban hari ini. Mengembalikan milik Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan, kami percaya apa yang kami persembahkan, yang kami berikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang akan balas berkat berlipat-lipat kali ganda, dan hidup kami akan terus menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta, kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidupmu. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu, engkau selalu menikmati sukacita, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu
membuatku berharga.